Halo sahabat Bisa RSUD Bangli, salam sehat sahabat Bisa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Ayu dalam podcast Bincang Sehat Santai persembahan dari PKRS RSUD Bangli. Kali ini podcastnya berkaitan dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia yang pada tahun ini diperingati pada tanggal 14 Maret 2024, dan tentu saja dengan tema podcast hari ini adalah mengenai gagal ginjal. Nah, podcast hari ini kita sudah ada kedatangan dua orang tamu. Yang pertama akan saya perkenalkan narasumber kita, Dr. Imade Ramaputra SPPD KGH Finasim. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Dr. Ayu, selamat siang sahabat sehat RSUD Bangli. Apa kabar dokter hari ini dok? Luar biasa. Baik. Dokter, mungkin bisa kita perkenalan dulu sedikit dok dengan sahabat Bisa yang sedang menyaksikan. Ya. Sahabat Bisa, nama saya Dr. Imade Ramaputra, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi Finasim. Saya adalah dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli sejak tahun 2011 tepatnya, setelah lulus sebagai spesialis penyakit dalam. Saat ini saya bekerja di instalasi hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Bangli bersama dengan teman-teman dari tim hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Oke. Baik, terima kasih perkenalan dirinya dokter. Sekarang kita pindah dulu ke tamu kita satu lagi. Kita sudah kedatangan seorang pasien hemodialisa hari ini di studio dengan Bapak Dewa. Pak Dewa, silahkan perkenalan diri sedikit. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Idio Nyuman Sastrawan. Kalau alamat saya dari Banjar Selatan, Desa Taman Bangli, Kabupaten Bangli. Demikianlah pengenalan dari saya. Ya, dari Bangli berarti Pak Dewa asli Bangli. Pak Dewa, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh tentang gagal ginjal, saya langsung aja ngobrol ke Pak Dewa dulu sedikit, dokter. Silakan, Dokter Ayu. Terima kasih Pak Dewa, sebagai seorang penderita gagal ginjal, Pak Dewa, dan sudah menjalani HD rutin gitu, Pak Dewa ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Dewa atau diceritakan ke penonton kita awal mula Bapak sampai terkena gagal ginjal ini seperti apa, Pak Dewa? Terima kasih Bu. Kalau awalnya saya kena penyakit ginjal itu sebelumnya diawali dengan sakit asam urat. Saya menderita asam urat mungkin setahun lebih awal dari kita gagal ginjal itu. Karena diawali dengan asam urat dulu. Asam urat. Ada setahun kira-kira itu baru gagal ginjal. Itu waktu saya kena penyakit asam urat itu, kalau waktu kambuh itu sakitnya luar biasa tadinya. Jalan nggak bisa jalan. Kemudian saya istilahnya periksa di manti namanya. Kemudian dikasih obat dan disuntik. Sekarang disuntik, nanti sore aja udah hilang. Ternyata itu tidak menyembuhkan, hanya menghilangkan rasa sakit sementara saja kadang. Terus saya berulang-ulang begitu, kalau kumat sakitnya saya periksa lagi ke Pak Menteri itu dan dikasih obat. Ternyata obatnya itu katanya yang bikin merusak ginjal. Berarti waktu itu asam uratnya sendiri tidak terobati, hanya minum-minum obat anti nyeri mantan sekali nikah Pak Dewa. Nah, setelah itu berjalan setahun, kemudian baru Bapak akhirnya menderita gagal ginjal. Kenapa gejalanya waktu nikah Pak Dewa? Gejala yang saya rasakan mual, muntah, kemudian tenaga itu lemas. Saya kira waktu itu karena mual muntahnya saya kira mah. Sakit mah, ternyata setelah dicek lab gagal ginjal katanya sudah di darah. Berarti sudah langsung divonis gagal ginjal dan sudah harus langsung menjalani cuci darah. Itu kapan nih Pak Dewa? Kira-kira tahun 2007. Bulan Agustus 2007 nikah. Waktu itu di Bangli sudah ada HD belum Pak Dewa? Belum. Jadi waktu nikah, artinya waktu itu dirujuk Pak Dewa ya. Bisa diceritakan sedikit perjalanannya saat itu Pak Dewa? Dulu waktu saya sakit mual muntah itu, saya kan periksa di Rumah Sakit Umum Bangli. Di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dulu.
kemudian ada kira-kira opname 1 minggu, kemudian pulang lagi, karena sudah membaik pulang lagi, kemudian kumat lagi, kamu lagi, kumat lagi ya, kamu lagi, kemudian periksa lagi. Nah, waktu yang kedua itu baru saya dicek lab, hasil cek lab itu katanya gagal ginjal lah, harus diisi darah. Oke, dan setelah itu Pak Dewa dirujuk ke RSUP Sanglah, nggih. Karena di sini di Bali belum ada mesin cuci darahnya, waktu itu dirujuk ke Sanglah untuk melakukan cuci darah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Dewa, waktu itu di zaman itu proses untuk bisa dapat jadwal cuci darah di RSUP-nya seperti apa Pak Dewa? Agak sulit, artinya tidak bisa 2 kali seminggu karena pasiennya banyak di sana. Oke. Saya awal cuci darah di sana hanya 1 kali seminggu, dan setelah dapat 1 kali seminggu itu kondisinya tidak bagus jadinya. Gampang sesak nafas. Cepat sesak. Iya, cepat sesak karena kadar racunnya masih tinggi, tidak tuntas dicuci mungkin begitu. Nah, itu berjalan berapa lama nih Kak yang cuci darah 1 minggu sekali seperti ini Kak? Kira-kira berapa? Ada 2 bulanan. 2 bulanan. Ya. Setelah itu mulai dapat jadwal 2 kali seminggu. Ada yang meninggal katanya. Pasiennya di sana dapatlah 2 kali seminggu. Oke. Nah, berapa lama sampai akhirnya Pak Dewa bisa pindah jadwal HD ke RSU Bangli niki? Nah, saya melakukan cuci darah di Rumah Sakit Sanglah ada 6 tahun. 6 tahun ya, cukup lama ya. Baru pindah ke Rumah Sakit Umum Bangli. Karena waktu itu dulu belum ada mesin cuci darah di Rumah Sakit Umum Bangli, kan nggak bisa di Bangli. Makanya di Sanglah setelah ada mesin cuci darah di Rumah Sakit Bangli baru kita pindah ke sini. Jadi langsung dapat jadwal 2 kali seminggu di RSU Bangli Pak Dewa. Kira-kira gimana rasanya Pak Dewa mungkin cuci darah di Sanglah yang harus 2 kali seminggu jauh, kemudian akhirnya bisa pindah ke RSU Bangli niki, punapi pengalamannya saat itu, perasaannya saat itu? Waktu cuci darah di Rumah Sakit Sanglah, sebenarnya yang jadi permasalahan itu di jalan. Di jalan kan bisa kehujanan, bisa kepanasan, kadang-kadang ban motornya pecah. Kendala di jalan ya. Karena jarak. Kalau sudah sampai di sana nggak apa-apa, santai aja. Ya, oke. Pernah kan Pak Dewa saat itu, terutama saat masih belum ada alat mesin cuci darah di RSU Bangli, harus melakukan cuci darah dalam keadaan emergensi misalnya, dan harus karena jarak yang jauh, tapi harus buru-buru cuci darah. Pernah mengalami pengalaman seperti itu Pak Dewa nggih? Ya, pernah. Waktu itu karena ada upacara ngaben di rumah saya sendiri, ada upacara ngaben kakek yang ada kan, yang ikut di rumah itu sibuk lah istilahnya, sibuk bikin perlengkapan itu, sibuk. Setelah upacara ngaben selesai, saya malah sesak nafas sampai parah sesak nafasnya. Pagi-pagi buta sudah tidak bisa tahan, akhirnya saya dilarikan ke Rumah Sakit Sanglah sama keluarga. Kemudian sampai di Desa Batuan, namanya sudah tidak tahan sekali. Sudah kuat Pak Dewa nggih. Tiang suruh panggilkan ambulan di sini, carikan rumah sakit terdekat gitu. Yang suruh untuk mengantar sampai di Sanglah. Betul dijadikan rumah sakit terdekat, ada rumah sakit apa itu di Cilok itu. Di sana pagi-pagi gedung-gedung pintu untuk mendapatkan ambulan, langsung dipasang oksigen karena langsung lari ke rumah sakit Sanglah. Hampir pingsan saya waktu itu. Sudah sangat nggak kuat nih. Berarti sekarang sudah lebih ini ya Pak Dewa ya, masalah jaraknya kan sudah teratasi nih dengan adanya HD di RSU Bangli niki. Kira-kira waktu sebagai seorang pasien yang harus cuci darah 2 kali seminggu setiap rutin ini terus-terusan tidak boleh di stop, punapi kesannya, dan mungkin ada pesan yang bisa disampaikan juga Pak Dewa. Kalau saya sekarang cuci darahnya sudah seminggu 2 kali itu nggak berani saya istilahnya terlambat lagi ya. Nggak berani saya terus rutin. Kalau sudah ada 2 cuci ya cuci, apapun kesibukan dia itu, kalau sudah
jadwal cuci ya dia datang ke rumah sakit untuk cuci, tidak berani absen, tidak berani nggak cuci itu. Pak Dewa sudah jalan berapa tahun nih kalau boleh kita tahu? Kalau saya melakukan HD, menjalani HD itu sudah 16 tahun lebih, hampir 17 tahun. Hampir 17 tahun ya, itu lama sekali Pak. Bulan September 2024 ini 17 tahun. 17 tahun ya. Dan kondisi saat ini gimana Pak Dewa? Mungkin bisa diceritakan. Saya rasakan kondisi saat ini baik saja. Merasa sehat nih. Ya. Pak Dewa masih kerja kalau boleh yang tahu? Masih aktif ya. Boleh dados PNS Pak Dewa nih, dan masih bisa bekerja seperti biasa setiap hari, tidak pernah terganggu. Ada kendala di tempat kerja karena Pak Dewa harus rutin HD, misalnya jadwal HD-nya, misalnya nggak ada ya? Ya sudah terbiasa. Suatu minggu 2 hari itu hari Selasa dan Jumat saya permisi lah dari kantor. Artinya sudah jam 12-an permisi lah. Berarti HD siang Pak Dewa. Oke. Menarik sekali perjalanan Pak Dewa, dan Pak Dewa mungkin salah satu pasien dokter yang terlama ya dokter ya? Iya, betul sekali. Mungkin dari segi pekerjaan mungkin Pak Dewa bisa mungkin share bahwa tindakan HD pun tidak menghalangi karirnya Pak Dewa, mungkin itu bisa diceritakan. Oh berarti Pak Dewa masih ini ya, masih ada peningkatan jenjang karir, masih bisa Pak Dewa? Sebenarnya masih bisa, tapi apa ya, agak malas karena saya atau mungkin namun Pak Dewa waktu awal sakit nih kan PNS kan pasti awal ada golongannya nih kan? Waktu awal sakit itu masih PTT ya. Masih PTT, sudah sakit, sudah HD. Pengumuman untuk pengangkatan pegawai kan melengkapi surat-surat, langsung saya jatuh sakit gitu. Oh sakit saat sedang persiapan dari awal PNS sampai sekarang sudah dalam keadaan sakit ya. Dijalani dalam kondisi sakit dan harus hadir, tapi tetap semua berjalan seperti biasa Pak Dewangi, artinya yang dari awal golongan pertama kali diangkat teman PNS golongan 2A sekarang SMA tamatan SMA sekarang sudah bisa naik ya, sudah golongan 3. Sudah golongan 3, luar biasa sekali Pak Dewa. Artinya dengan kondisi Pak Dewa sakit harus hadir rutin itu tidak akan menghalangi kualitas hidupnya terlalu besar kan dokternya, artinya masih bahkan kuliah ya Pak Dewa? Wah bahkan kuliah Pak Dewa. Gimana caranya kuliah? Saya waktu kuliah itu sudah HD berapa tahun ya, HD-nya mulai tahun 2007. Kuliahnya mulai tahun 2016. Berarti berapa tahun ya? 2007 ke 2009 tahun HD. 9 tahun HD baru dia kuliah lagi. Tetap bisa kuliah, tetap semangat kuliah. Ada hambatan kan waktu kuliah nih Kak? Tidak ada. Sudah berjalan seperti biasa. Artinya HD itu sudah menjadi bagian dari Pak Dewa, sudah Pak Dewa jalani dengan rutin dan udah seperti apa adanya aja Pak Dewa nih. Kalau jadwal HD ya HD gitu, dan hal-hal lain, aktivitas lain tetap berjalan seperti biasa begitu ya. Pak Dewa kalau boleh yang tahu berapa umur yang makin Pak Dewa? Sekarang umur yang sudah 50 tahun. 50 tahun. Berarti mulai HD dulu, mulai sakit gagal ginjal nih kan dari umur 34 tahun. Masih muda nih, masih relatif muda dokternya sudah gagal ginjal dan bisa bertahan sampai hampir 17 tahun, luar biasa sekali Pak Dewa niki. Mungkin yang pindah dulu ke Pak Dokter, Pak Dewa nih. Pak Dokter, gagal ginjal niki kan lumayan banyak kita temui di masyarakat nih dokter ya. Ya berkaitan dengan Hari Ginjal Sedunia ini mungkin bisa kita berikan edukasi sedikit kepada masyarakat mengenai apa sih gagal ginjal itu, apa hemodialisa itu, dan terutama bagaimana untuk mencegah agar tidak sampai jatuh ke kondisi gagal ginjal. Mungkin kita mulai bahas satu persatu dokter, dari pertama tentang gagal ginjal. Apa sih sebenarnya gagal ginjal nih Dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter. Iya, terima kasih kesempatannya untuk berbagi Dokter Ayu. Ya, istilahnya terminologinya itu gangguan ginjal itu sebenarnya dibagi dua ya. Jadi ada penyakit ginjal kronik, ada gangguan ginjal akut. Itu yang harus sama-sama harus disosialisasikan, karena kadang-kadang ada beberapa yang ginjalnya terganggu tapi cepat mendapatkan penata laksanaan, ada harapan untuk pulih. Jadi tidak semuanya berakhir menjadi penyakit ginjal kronik yang HD. Nah,
karena fokus kita hari ini adalah untuk kesehatan ginjal. Jadi istilahnya tanggal 14 Maret itu adalah World Kidney Day, Hari Ginjal Sedunia. Dasarnya adalah yang pertama, kejadian penyakit ginjal kronik di seluruh dunia itu semakin hari semakin bertambah. Jadi saya hadir di Kongres Ahli Ginjal Sedunia 2023 di Bangkok, itu dirilis atau dipublikasikan data bahwa saat ini di seluruh dunia ada 840 juta pasien penyakit ginjal kronik dari berbagai stadium. Itu yang pertama. Kenapa istilahnya raise awareness, jadi meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan. Yang kedua, bahwa penyakit ginjal itu semakin tinggi stadiumnya itu memerlukan biaya yang makin besar. Dan yang ketiga, bahwa tidak semua pasien itu mendapatkan akses. Tadi kita sudah mendengar ceritanya Pak Dewo, bagaimana awalnya itu dulunya beliau sulit sekali mencari akses pelayanan dialisis. Beruntung Rumah Sakit Daerah Bangli sudah menyediakan, jadi memiliki kesadaran untuk membangun ya unit HD membantu pasien-pasien utamanya di daerah Bangli yang sekitarnya. Terus selanjutnya kita perlu mengklarifikasi apa penyakit ginjal kronik itu. Penyakit ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang terjadi ditandai dengan satu, adanya gangguan anatomis. Gangguan anatomis itu artinya misalnya ginjalnya tersumbat, ginjalnya mengecil, ada batu dan sebagainya ya. Terus yang kedua ada kriteria fungsi. Jadi untuk mengukur fungsi ginjal itu dilakukan pemeriksaan menggunakan laju filtrasi glomerulus. Laju filtrasi glomerulus itu didapatkan dari perhitungan rumus dengan menggunakan data meliputi data lab serum kreatinin namanya. Kemudian dihitung mempertimbangkan aspek umur, jenis kelamin, dan berat badan. Yang ketiga ada kriteria waktu. Jadi kalau seseorang dikatakan penyakit ginjal kronis, kalau kondisi gangguan ginjalnya itu berlangsung 3 bulan. Jadi kalau kurang itu sering disebut dengan gangguan ginjal akut atau acute kidney disease, acute kidney injury ya, atau acute on chronic kidney disease, seperti itu. Jadi konsepnya sebenarnya harus kita sosialisasikan agar sahabat sehat RSUD Bangli itu mendapatkan pengertian yang benar. Jadi tidak begitu dikatakan ada gangguan ginjal langsung stres, berpikir yang bahwa itu hidup akan berakhir seperti itu. Jadi ini adalah konsep atau tujuan daripada podcast ini. Oke, baik. Itu udah dokter jelaskan sedikit mengenai gagal ginjal. Ada 2 macam sebenarnya yang dokternya. Garis besarnya ada gagal ginjal yang akut atau gangguan ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Nah, yang perlu HD rutin yang dialami oleh Pak Dewo ini berarti sudah gagal ginjal kronis namanya dokter ya. Sedangkan kalau yang gagal ginjal akut mungkin tetap perlu HD gitu dok, tapi dia akan membaik fungsi. Jadi pasiennya ditensi, kemudian dilihat kelopak matanya pucat apa tidak, kemudian dilihat kakinya bengkak apa tidak, kemudian ditempelkan stetoskop apakah pasiennya suara nafasnya itu normal atau tidak normal. Baru kemudian dilakukan klarifikasi dengan pemeriksaan penunjang, laboratorium, ronsen, pemeriksaan jantung, dan semuanya. Jadi tidak ujuk-ujuk pasien itu dikatakan langsung berdasarkan ilmu kira-kira, oh ini gagal ginjal, oh ini langsung cuci, tidak selalu. Karena apa? Karena pemeriksaan, tahap-tahap pemeriksaan itu penting, karena kita akan melakukan namanya staging. Jadi staging itu seberapa sih fungsi ginjal itu terganggu. Kalau kan ada 5 nih stadiumnya, stadium 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tata laksana yang baik itu berdasarkan pada stadium mana pasien itu akhirnya. Jadi
kita perlu berterus terang kepada dokternya ya. Nah, kalau stadiumnya misalnya sesuai dengan kompetensi, stadium 1 sampai 3 itu masih bisa ditangani oleh dokter spesialis dalam. Kalau stadium 4 dan 5 itu biasanya kan dirujuk kepada konsultan ginjal dan hipertensi. Dan pada saat seperti itu kita akan lakukan evaluasi apakah pasien ini sudah memerlukan bantuan mesin dalam hal ini hemodialisis ataukah masih bisa dengan dikoreksi istilahnya. Jadi kita akan selalu di tiap tahapan itu kita akan selalu melakukan evaluasi penilaian untuk tujuannya untuk memberikan tata laksana secara tepat. Seperti itu. Berarti tidak semua akan langsung dilakukan cuci darah, jadi tidak usah khawatir dari awal gitu dokter. Betul. Nah tadi dokter kan sempat jelaskan penyebab paling banyak itu dari gagal ginjal kronik adalah hipertensi, kemudian kencing manis, kemudian seperti Pak Dewa niki ada asam urat gitu. Nah itu ada kan penyakit-penyakit yang sering sekali dokter nih di masyarakat. Artinya sebenarnya pasien-pasien yang atau orang-orang di masyarakat yang memiliki penyakit darah tinggi, kencing manis, asam urat, apalagi kalau sudah usia itu berisiko terkena gagal ginjal kronis. Nah, mungkin bisa dokter berikan penjelasan sedikit dok, bagaimana agar orang yang sudah terlanjur dengan penyakit penyerta niki, sudah terlanjur dengan hipertensi, sudah terlanjur dengan kencing manis, sudah terlanjur misalnya dengan asam urat atau penyakit-penyakit lain nih agar tidak pada akhirnya jatuh ke kondisi gagal ginjal. Bagaimana untuk bisa mencegah atau mungkin memperlambat proses niki dokter? Ya, itu ada sebenarnya di langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, kalau pasien hipertensi tentu harus memeriksakan diri ke tempat yang tepat. Kalau hipertensi tergantung stadiumnya bisa ditangani di fase 1, kemudian kalau di fase lanjutan seperti di RSU ini akan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dan juga dokter spesialis neurologi. Itu yang memiliki kompetensi sesuai dengan penyakit adanya penyerta atau komplikasi. Nah, kemudian kalau kemudian sudah berobat dengan obat itu masalah belum selesai. Ada yang disebut dengan namanya target. Kalau hipertensi tetapi tidak mencapai target, artinya pasien itu tetap mengalami risiko komplikasi, apakah itu penyakit ginjal kronik, penyakit jantung, atau serangan stroke seperti itu. Jadi intinya selain berobat juga disiplin untuk mencapai target seperti itu. Demikian juga penyakit yang lain seperti diabetes. Jadi kalau sudah diabetes, dikatakan diabetes, habis itu dikasih obat, tidak pernah kontrol lagi karena merasa, oh saya kan sudah berobat. Padahal ada yang namanya target. Target itu yang akan membuat apakah pasien itu tetap beresiko tinggi, beresiko rendah, atau justru dalam kondisi level yang aman seperti itu. Baik, berarti sebaiknya penyakit-penyakit dasar ini dikontrol begitu dokter nih, agar tidak jatuh ke kondisi gagal ginjal. Nah kemudian dok, biasanya pengobatan, nah selain cuci darah, dokter tadi kan sempat menjelaskan ada pengobatan seperti apa sih biasanya yang harus dijalani oleh pasien-pasien gagal ginjal nih dok? Kalau pasien stadium 1, 2, 3, dan 4 itu tata laksananya berdasarkan dengan penyakit dasar. Kalau ada hipertensi ditata kelola hipertensinya, kemudian diabetes dikelola diabetesnya, kadar gulanya. Nah kalau pasien stadium 5 kita akan seleksi apakah pasien ini cocok bisa dengan konservatif dulu atau sudah memerlukan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal secara garis besar ada 2. Nah, yang pertama, yang paling bagus dan paling ideal namanya cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Artinya ginjal yang sudah gagal berfungsi itu digantikan oleh ginjal yang sehat dari orang lain yang mendonorkan ginjal. Dan itu sudah bisa dikerjakan di Bali. Ya, kurang dari 3 bulan, berarti begitu kurang lebih dokter ya? Ada gangguan ginjal akut yang tidak perlu tindakan, hanya memperbaiki penyakit dasarnya, kemudian
memberikan penanganan yang adekuat, mulai istirahat, cairan, makanan, dan pengobatan terhadap penyakit dasar itu bisa membaik seperti bisa itu. Membaik. Kalau yang akut dokter? Ya akut, tetapi kalau yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dewa, artinya beliau itu adalah native ya, jadi penutur asli, beliau menceritakan apa yang beliau rasakan, jadi kita tidak ada mengarahkan seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan seseorang itu mengalami penyakit ginjal kronis, itu ada beberapa tahapan. Dari pertama keluhan pasien tentu saja mual muntah dalam hal ini Pak Dewa, kemudian mulai lemes, ada sesak. Itu menunjukkan bahwa gejala klasik daripada penyakit ginjal kronik itu sudah terpenuhi pada beliau. Yang pertama, beliau lemes karena terjadi penurunan HB atau anemia, jadi lemes. Kemudian mungkin pada saat itu ada kaki bengkak, tapi beliau mungkin tidak sadari karena lebih dominan keluhan mualnya. Kemudian ada gejala hipertensi seperti itu. Jadi kalau ada pasien yang mengalami salah satu gejala, lemes, kemudian kakinya bengkak, tekanan darahnya makin lama makin tinggi, maka curigalah ada gangguan pada ginjal, sehingga bisa memutuskan untuk periksa ke tempat yang tepat seperti itu. Oke. Kira-kira biasanya penyebab utama dari gagal ginjal ini apa, dokter? Ya, kalau berdasarkan data, kita kan bicaranya berdasarkan data, di Indonesia saat ini penyakit ginjal kronik itu sudah terdokumentasi ada 10. Tetapi yang menduduki peringkat terbanyak itu adalah yang nomor 1 adalah hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga itu berbagi, ada yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Dewa, ada asam urat, kemudian ada infeksi ginjal, ada memang glomerulonefritis. Jadi itu sering sekali akibat dari infeksi pada anak-anak yang tidak tertangani, bertahun-tahun kemudian timbul gejala. Kemudian bisa juga berkaitan dengan penyakit yang lain, misalnya SLE atau lupus ya bahasa ininya, kemudian adanya gangguan pada jantung, ada konsumsi obat ya, terutama konsumsi NSAID namanya, penghilang nyeri, sudah tadi diceritakan oleh Pak Dewo apa adanya oleh beliau ya. Kemudian ada memang yang penyebabnya belum diketahui. Penyebab yang belum diketahui itu memang sampai saat ini terus diselidiki, ada yang berhubungan dengan hereditar atau genetik ya, betul. Kemudian ada yang berhubungan dengan kista, ADPKD namanya, seperti itu. Jadi totalnya ada terdokumentasi ada 10 penyebab atau etiologi penyakit ginjal kronik. Oke, Niki, kita di masyarakat Bali, ya, terutama di beberapa tempat dokter, di beberapa kabupaten kan tidak bisa dilepaskan dari minuman beralkohol, dokter nggih. Ya. Arak misalnya kan. Nah, di masyarakat juga seringkali dikatakan kadang minum-minum alkohol niki bisa merusak ginjal. Apakah memang benar seperti ini, dokter? Bisa dijelaskan sedikit mungkin, dok? Iya, kalau dalam dalam langkah-langkah pencegahan penyakit ginjal kronik itu memang salah satu yang harus dihindari itu adalah memang alkohol, karena alkohol itu masih diperdebatkan sebenarnya, Dokter Ayu ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa alkohol dosis rendah itu bersifat protektif, jadi bermanfaat, tetapi dosis berapa itu yang tidak bisa kita tentukan. Kemudian kalau orang mengkonsumsi alkohol itu juga berhubungan dengan lifestyle, apakah pola hidupnya tidak teratur, kemudian juga sering ada kebiasaan merokok, itu sebenarnya juga yang memperberat atau mempercepat terjadinya penyakit ginjal kronis tersebut. Jadi intinya kalau kita memang tujuannya mencegah penyakit ginjal kronik, kita harus mencegah hasad, jadi kebiasaan buruk seperti itu. Kebiasaan yang tidak sehat begitu. Betul. Alkohol, rokok,
dan begadang gitu dokter. Dan mengkonsumsi obat yang tidak diresepkan. Over the counter pills itu. Nanti mungkin kita akan selipkan sedikit 8 langkah atau golden rule untuk pencegahan penyakit ginjal kronik. Nanti itu terakhir dokter ya. Baik, kita ini dulu dok, kita bahas dulu. Itu kan tadi dokter sempat jelaskan apa itu gagal ginjal, kemudian apa yang bisa menyebabkan terjadi gagal ginjal. Nah, bila seseorang sudah mengalami gagal ginjal nih ke dokter, misalnya kayak Pak Dewo beberapa tahun yang lalu, apa yang terjadi pada tubuh pasien itu dok, pada pasien yang mengalami gagal ginjal? Mungkin bisa dokter jelaskan sedikit dok. Iya, apa yang terjadi itu sebenarnya akibat ada dua hal, adanya gangguan terhadap penurunan fungsi ginjal yang dimana terjadinya kemampuan ekskresi, istilahnya penurunan fungsi ginjal dan gangguan penurunan fungsi metabolisme. Tapi kadang-kadang bisa juga ada pasien itu datang karena keluhan penyakit dasarnya. Jadi kemarin ada pasien yang sebagai contoh pasien diabetes gitu, datangnya karena luka seperti itu. Kemudian ketahuan fungsi ginjal menurun sampai stadium 5. Nah, kita akan fokus apa yang terjadi pada tubuh. Jadi ginjal itu kalau kita asosiasikan itu adalah filter penyaring kotoran. Jadi menyaring hasil metabolisme, sampah dalam tanda kutip, kemudian yang tidak berguna dibuang, kemudian yang berguna diserap kembali. Nah, yang terjadi kalau terjadi penurunan fungsi ginjal itu akan terjadi penurunan pengeluaran sampah tersebut. Nah, sampah-sampah yang menumpuk itulah yang menyebabkan gejala. Contohnya tadi mual itu terjadi kondisi namanya uremek syndrome. Jadi sampah dari hasil metabolisme protein itu meningkat, tidak bisa dikeluarkan, numpuk, itu gejalanya adalah mual dan muntah seperti itu. Atau yang tadi disebutkan terjadi penurunan fungsi metabolisme ginjal dalam bentuk, misalnya kalau Pak Dewo tadi kan mengeluhnya lemes, anemi. Pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik tahap akhir itu terjadi penurunan pengeluaran atau produksi daripada eritropoietin. Eritropoietin itu adalah salah satu zat penting untuk memproduksi darah. Ya. Jadi fungsi ginjal itu adalah filter istimewa yang diciptakan Tuhan, yang memiliki berbagai macam fungsi. Yang utama adalah fungsi ekskresi, yang kedua fungsi hormonal atau metabolit. Oke, berarti selain saat pasien mengalami gagal ginjal, selain tidak bisa tersaring dengan benar darahnya, pasien juga akan mengalami kurang darah gitu dokternya. Salah satunya. Salah satunya ya. Oke, apa sebaiknya yang dilakukan dokter begitu misalnya seorang pasien entah dengan penyakit penyerta atau memang yang didiagnosa mengalami gangguan ginjal, itu bagaimana sebaiknya pasien mengambil langkah-langkah seperti apa selanjutnya? Karena kan biasanya pasti pasien akan panik dokter ya, kemudian akan ada rasa denial, saya tidak mau cuci darah seumur hidup, seperti itu kan biasanya yang sering kita lihat nih. Sebaiknya apa yang dilakukan begitu diberitahu oleh dokter terkena gagal ginjal gitu misalnya dok, mungkin bisa diberikan saran sedikit. Yang pertama tentu harus mencari pertolongan yang tepat ya. Jadi sarana ini adalah sarana untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi bahwa di Rumah Sakit Bangli ini sudah ada tempat untuk penata laksanaan penyakit ginjal kronik. Walaupun sejak dulu sebenarnya sudah ada, tetapi di sini makin hari makin lengkap. Nah, tentu yang pertama datang ke rumah sakit, kemudian akan dilakukan pemeriksaan ya, jadi anamnesis namanya, kemudian pemeriksaan fisik yang sering mungkin Dokter Ayu sudah lakukan di UGD. Baik,
Pak Dewo, terima kasih sampun bersedia hadir di sini membagi pengalamannya bersama sahabat sehat yang sedang menonton. Dokter, karena dibatasi waktu, kita sebenarnya banyak sekali yang masih bisa kita bahas nih. Mungkin lain kesempatan bisa dokter diundang lagi oleh tim PKRS kita di sini, dokter nih. Terakhir nih dokter, ada pesan-pesan yang kira-kira bisa disampaikan terutama berkaitan dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia nih. Silakan dokter. Baik. Ya, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi karena Pak Dewo sudah memberikan overview, artinya pengalaman beliau itu dari realitasnya. Dan kita tahu bahwa keberhasilan kesintasan atau survival dari pasien dialisis itu sangat ditentukan oleh nomor satu sebenarnya adalah dari diri pasien tersebut, dari pengertiannya, kemudian motivasi, dukungan keluarga, dan ya tentu memang tidak berlebihan. Harus saya sampaikan juga apresiasi kepada teman-teman tim HD karena mereka memiliki komitmen dan sistem support ya. Jadi teman-teman di HD selalu care kepada pasien-pasien dan mengingatkan ya, kemudian melaksanakan tindakan secara profesional, dan teman-teman pun selalu meningkatkan atau mengupgrade ilmu dan keterampilannya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah berjalan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli ini dapat kita jaga, kita tingkatkan, dan juga bagi yang belum mencapai kondisi yang stabil dan nyaman seperti Pak Dewo ini juga bisa mendapatkan informasi dan tuntunan atau panduan yang cukup, sehingga sama-sama semua pasien akan memiliki kualitas hidup yang baik, karena memang itu yang kita harapkan, di mana pasien yang menjalani dialisis dapat beraktivitas, melakukan fungsi normal sebagai pribadi atau individu yang normal, kemudian bisa melakukan aktivitas sosial, dan juga yang salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi pekerjaan, karena Pak Dewo adalah tulang punggung keluarga juga. Jadi mereka, walaupun HD, beliau tetap produktif seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Sekaligus saya ucapkan terima kasih sudah hadir sebagai narasumber kami hari ini. Penjelasannya luar biasa lengkap sekali. Semoga bisa membantu yang sedang menyaksikan podcast ini. Sampailah kita di akhir acara podcast Bincang Sehat Santai persembahan dari PKRS RSUD Bangli. Sampai jumpa di episode selanjutnya.